Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Bapak Haji Muhammad Qasim. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sesuai dengan informasi dan pemberitahuan Bapak Haji Muhammad Qasim. Beliau ini merupakan Ketua Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan hari ini merupakan kunjungan beliau untuk di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dan adapun agenda yang dilakukan dalam kunjungan kali ini akan mensosialisasikan terkait dengan program pendidikan kader ulama atau sering kita kenal dengan PKU. Jadi nanti beliau akan mensosialisasikan apa dan bagaimana, karena memang untuk PKU ini di Berau memang juga pastinya sangat-sangat membutuhkannya untuk kita ikut join di beberapa program yang sudah berjalan di kepengurusan MUI provinsi. Untuk mengawali acara ini kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu sambil menunggu Pak Sekjen, dan mohon maaf Bapak kalau Ketua MUI dengan beberapa unsur pimpinannya atau ketua yang lain, karena hari ini ada kunjungan PWNU di Kabupaten Berau secara bersamaan, sehingga beliau juga tidak bisa hadir di dalam sosialisasi. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi sodri wa sadri amri. Bapak yang saya hormati, mobil khusus yang saya sudah kenal ini Pak Daud. Bapak asmanya namanya Pak Taludin. Mas masih muda ini? Ibnu Badillah. Mas? Muhammad Fadli. Saiful. Pak Daud, Muhammad Fadli, Saiful, Pak Taludin, Ibnu Badillah. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Qasim. Ya, saya tidak lahir di Kalimantan, tapi keliling-keliling Kalimantan. Tidak hanya di program seluruh Kalimantan ya. Karena diberi tugas tambahan di MUI aja. Dulu saya ketua komisi luar negeri. Kita pernah berkunjung ke kampung haji Malaysia yang di Singapura. Ya. Nah itu sesuai dengan background saya bahasa Inggris. Saya seangkatan Pak Jokowi dulu. Di Gajah Mada saya jurusan arkeologi. Di UND saya jurusan bahasa Inggris, bahasa Jerman. Karena ada kalam bil hotel Arabia untuk periode MUI yang sekarang ini dipercaya menjadi ketua komisi dakwah, komisi pendidikan dan kaderan. Ya. Nah ini saya baru saja pensiun Pak, setelah kedinasan, sehingga banyak waktu bisa digunakan di MUI. Saya pensiun kurang lebih bulan Mei yang lalu, bulan Juni yang lalu. Kalau ngambil gajinya baru beberapa bulan saya ingat itu. Nah terkait yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi benar ya, kita ada amanah untuk sosialisasi program PKU pendidikan kader ulama, di mana itu sudah berjalan untuk angkatan yang ke-6. Tapi dari angkatan 1 sampai 5 itu saya tidak menjumpai dari Berau. Ini Pak Dawud. Ya betul. Ya. Itu makanya saya bilang itu dari yang ada sosialisasi, ini tempat-tempat lain nggak ada yang ikut, saya bilang itu. Maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang
kurang pas membiayainya, kalau tidak seluruh daerah bisa terakomodasi kan. Bagaimana kita ketahui Pak, angkatan 1 sampai 5 itu mayoritas itu kayak 8 sama dengan enggak yang begitu saja Pak. Iya. Kemarin yang terakhir itu ada Pak Sangatan. Iya. Jadi itu Pak, gampangnya saja program ini adalah short course Pak, kurus singkat gitu ya. Jadi memang kalau untuk mendidik seorang menjadi ulama atau kiai atau ustadz itu dengan waktu 6 bulan itu tidak mencukupi ya Pak. Tapi paling tidak kita merekrut mereka-mereka yang punya background ya. Soal pendidikan terserah, jurusan apapun tidak masalah. Yang penting dia punya kemampuan, pengetahuan keagamaan, agama Islam, basic ya, basicnya harus bisa itu. Masa jadi kata ulama udah bisa baca Al-Quran? Aneh nanti kayak seperti yang dibilang tadi kan, guru agama apa ngajar agama Islam, tapi buat orang Islam apa aneh? Tidak akan terjadi. Jadi soal apa ini background knowledge-nya, jurusannya tidak ada masalah. Yang penting yang bersangkutan sesuai dengan yang sudah saya forward ke Pak Daud itu kalau mahasiswa itu minimal semester 7 ya, bisa juga sudah jadi sarjana, yaitu seluruh biaya itu biaya oleh Pemprov Kaltim. Jadi di wilayah kita ini kita bersyukur Pak, mulai dari Pak Awang dulu sama Pak Islam ini kepeduliannya terhadap agama Islam itu tinggi. Terbukti dulu ada namanya beasiswa Kaltim Cemerlang angkatan 1 sampai 4 itu dengan biaya itu. Kemudian angkatan 5 dan seterusnya ini dibiayai oleh BPBKT, Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas. Cuma ya namanya ganti karena biasa kan kalau apa itu dulu Pawang sekarang Pak Islam ya tidak mau yang persis seperti dulu kan ada mungkin namanya ganti karena kan menteri Pak. Ya menteri itu kalau ganti dari pendidikannya itu nanti ada macam itunya. Ciri-cirinya itu Pak ya. Padahal itu kan tidak apa Pak, tidak esensial ya, tidak substansial. Tapi begitulah di kita terima apa adanya. Ya. Jadi kalau usia itu maksimal Pak itu 30 tahun. Nah yang kemarin tuh ada yang keluar dari saya terima kenapa? Karena pesertanya kurang Pak. Itu ibu-ibu lagi. Ya, dan ini yang sudah mendaftar yang masuk ke saya itu sudah 11 orang. 11 orang itu 10-nya perempuan. Satu aja yang laki. Padahal kita mau dibalik Pak. Perempuannya itu 1 aja, lakinya 10. Misalnya begitu. Nah, masa mau jadi perempuan berat. Masalahnya begini kan. Nanti kalau mereka sudah menikah, itu kan banyak betul dari izin suami mau kemana tidak bisa langkahnya sudah atas. Karena itu kita istilahnya langsung gerak cepat sosialisasi. Mudah-mudahan untuk angkatan 6 ini Berau juga terwakili seluruh kabupaten kota yang terwakili. Ya, kita punya budget itu Pak 30 orang sekaltim ini 30 orang. Nah itu informasi yang saya sampaikan, uang sakunya yang tahun yang angkatan kelima itu kalau salah 4 juta. Jadi biaya makan, minum semua, tiket pesawat semua biaya bulan itu ya. Iya. Itu jadi tinggal kita belajar di bidang pertanian. Itu kemungkinan juga kalau kita dari sini itu ada yang S2 juga bisa di sana. Yang katakan ya sesuai dengan jurusannya. Kalau di kantor itu kan jurusannya bahasa kitanya di IAIN atau di UIN itu PAI kan. Jadi kan agama Islam. Kita juga sedang merintis untuk MOU dengan Unisma, tapi waktunya bukan 6 bulan kayak di kantor, tapi 1 tahun. Ya. Kemudian juga di berbagai universitas di luar negeri. Ya. Jadi kita memang tidak mengirim banyak ke luar negeri, biayanya banyak, biayanya besar, maka kita ada MOU dengan sebuah
Karim namanya di Mesir dan di Arab Saudi kalau saya nggak hafal turunnya yang telah ada MOU-nya dengan kita. Kalau yang umum-umum banyak di Australia itu banyak ya. Adelaide University, Victoria, University itu yang ada kerjasama dengan Kaltim. Jadi sebagai informasi Pak, tidak ada provinsi di seluruh Indonesia ini seperti Provinsi Kalimantan Timur di mana memberikan beasiswa yang demikian besar 156 miliar untuk anak-anak bangsa di Kalimantan Timur. Kita sudah lumayan Pak. Kalimantan Utara sudah bisa Pak. Kurang itu untuk anak kita ya. Di Kalimantan Timur ini sekolah gratis Pak. Saya ini dari Semarang Pak. Di sana itu anak-anak sekolah itu mulai SD, mulai TK, SD sampai semuanya bayar semua. Berat sekali Pak. Kita di sini serba gratis. Tinggal kitanya aja. Apalagi terkait dengan bentar lagi kita akan menjadi kota ya, mau nggak mau SDM kita banyak. Kalau orang Inggris itu dulu Pak punya tiga ketentuan yang namanya itu triple W untuk menghadapi semua tadi tantangan ya. Yang pertama adalah well educated. Well educated itu tadi pendidikannya bagus Pak. Kemudian yang kedua, well trained, dia mendapat pelatihan yang baik. Jadi kalau jadi guru dia profesional, kalau jadi dai dia profesional. Ya. Kemudian yang terakhir tadi ini Pak, ini adalah hasil yang diperolehnya, well paid. Jadi pendidikan yang bagus, mendapat pelatihan yang bagus, akhirnya gajinya bagus, well paid, dibayar yang bagus gitu kan. Nah, alhamdulillah saya ini sudah mendapatkan pelatihan di dalam luar negeri. Ya. Kalau di kita kan biasanya sekolah itu sukanya gedungnya bagus-bagus ya. Kalau di luar negeri tidak seperti itu. Di luar negeri itu bahkan profesor kan, itu materi SD. Kalau kita kan nggak ada profesor aja SD. Gengsi katanya apa ini? Sekolah rendah belajar gitu kan. Misalnya bisa baliknya, baliknya di sana seperti itu. Kalau saya nanti ya, tahu tak? Ya. Iya, selamat. Alhamdulillah ya. Tadi saya sudah perkenalan, tadi Pak Sen belum tahu nama saya Muhammad Fauzin. Diamanai sama MUI untuk sosialisasi PKU di Berau. Oke. Ya. Baik, kita mulai lagi. Jadi PKU kita ini sudah angkatan yang ke-6. Angkatan 1 sampai 4 itu tidak ada berubah. Ya, angkatan ke-5 kemarin ada Sangatta. Ya. Nah, angkatan ke-6 ini harapannya perlu juga ada lengkap seluruh Kalimantan Timur lah, seluruh kabupaten kota. Peluang muda-muda lah. Iya. Tertinggal berapa sudah? Usia? Masih bisa. Dengan jadi pasti kalau S2 sudah ada, saya forward tadi ke Pak Daud apa ini persyaratan ya, requirement-nya untuk ikut ini apa sudah ada. Jadi ini masih ada waktu untuk disosialisasikan kepada warga anak bangsa kita di Berau. Pendaftaran gelombang 1 itu 10 Maret sampai 7 Mei 2022. Bulan lagi ya. Kemudian pelaksanaan tes dan wawancara itu 9 sampai 10 Mei. Kalau kemarin semuanya kita Zoom. Ya, daring semuanya. Karena situasinya ya. Sekarang mungkin ini offline ini. Iya. Nah itu saya jadi korban Pak. Karena apa? Begitu anak-anaknya sudah kita antar ke sana kan. Iya. Itu belum pandemi Pak, belum PPKM Pak. Iya, iya. Masih normal lah, kita pakai virus saja waktu itu dari bandara. Begitu sampai sana dilakukan PPKM Pak, bukan langsung level 1, langsung level 4. Waduh, saya bilang saya ini namanya kita tamu kan Pak, diantar oleh Unida itu mau ke yang di Ngawi loh lah, Sadar yang Putri ya. Saya sudah lengkap anunya Pak, vaksinnya kan. Lah, anak muda yang
periksa Pak. Saya lolos Pak. Tapi yang nyupirin kan Pak, wah nggak bisa nih Pak. Saya itu nggak enak mau saya bilang gini, Mas sampai tunggu saya di sini aja biar saya supirin, saya itu nggak enak gitu. Akhirnya daftar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau pulang Pak, mau pulang itu kan kita wajib tidak ada waktu itu antigen kalau nggak berlaku semua Pak, harus PCR. PCR. Ya PCR saya sudah tiket Citylink juga Pak. Sampai di bandara Pak, sudah melakukan. Lalu saya bilang kenapa ada pemberitahuan? Ini kan tidak profesional begini namanya. Coba saya beli tiket yang lain, beli lagi tiket Pak, layak. Ya. Itu katanya insya Allah masih ada Pak, kata penjual tiket. Ya. Ternyata tanggal 6 atau tanggal 11 saya beli lagi untuk terbang. Tidak ada Pak penerbangannya Pak. Waduh Pak, coba PCR ada 2 kali, tiket 2 kali. Tanggal terakhir itu tanggal 21 bisa beli lagi. Sudah PCR, sudah sampai bandara, tidak ada penerbangan lagi. Wah habis duit saya Pak, ya kan? Nah, akhirnya tanggal 1 Agustus 2021 itu kim panjang betul-betulnya Pak. Dari Semarang ke Jakarta, nginep semalam Jakarta, balik ke Surabaya langsung ke Balikpapan baru ke Keluarga 5 juta doang. Aduh, masya Allah Pak. Kalau sudah Mau tidak mau Pak, tidak ada pilihan yang lain. kalau sudah Yang 3 ada cuma kota itu. gitu, kepala 5 itu. Iya, yang ada cuma itu Pak. Sudah. Itu dampak dari kemarin itu PPKM. Dan memang tiap hari Pak Sekjen dan Bapak-bapak sekalian ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi itu gitu terus Pak. Gitu Pak. Jadi kita mau pergi-pergi itu takut juga Pak. Iya. Ya, kembali ke persyaratan tadi Pak ya. Kemudian pengumuman tes itu tanggal 14 Mei. Ini untuk gelombang yang pertama Pak ya. Nah, salah satu pendaftarannya ini nanti saya kasihkan kepada Pak Sekjen ini. Nanti BNI pasti ya, memiliki formulir semuanya bisa diunduh di sini ada, homepage-nya ada. Kemudian boleh sarjana sudah atau minimal kalau belum sarjana semester 7. Menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal masih. Karena Pak, untuk ke Gontor ini kita proyeksikan mereka itu nanti menjadi dai yang istilahnya itu pintar nulis, pintar untuk kelas menengah ke atas saja istilahnya. Kita latih untuk perang proxy war di dunia Maya seperti itu Pak ya. Ya. Kalau pengalaman kayaknya sudah COVID-nya sudah mulai. Di sini sudah alhamdulillah kurang ya. 16. Kemudian ya bisa membaca Al-Quran tentu ya. Usia maksimal 30 tahun. 30 Maksimal. Ini Pak info Pak Sekjen ya, informasi. Tadi saya ingin sampaikan bahwa yang saat ini sudah mendaftar itu 11 orang. 10-nya itu perempuan, 1 laki-laki. Padahal kita tidak mau gitu. Kita maunya itu dibalik gitu Pak. Perempuan sedikit aja, yang benar laki. Nanti bagaimana dakwah di tempat-tempat kepunan kalau ini perempuan. Kemudian setelah selesai dari sana punya suami, bilang sama suaminya nggak boleh selesai juga kan Pak. Jadi kita mau yang Sementara di sini laki-laki perempuan ya. Semua dibiayai oleh pemerintah Kaltim yang pokoknya mantap lah pemerintah Kaltim. Bagus Pak. Kemudian supaya silakan tanya siapa silakan kalau bertanya tanyakan silakan. ada ini Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian tadi saya menyikapi tadi yang mengatakan bro itu belum pernah. Bro itu sebenarnya sudah pernah ada 2. Ada 2 ya. Ada 2, 1 putra 1 putri. Tapi itu atas nama Samarinda. Oh gitu ya. Bukan atas nama bro. Itulah itu makanya. angkatan pertama sama angkatan kedua. Iya. Itu bro. Cuma mereka atas nama Samarinda karena kuliah di sana. Oh iya. Kuliah di IAIN. Iya. Gitu. Nah, cuma memang yang ingin kami pertanyakan, saya juga beberapa pekan tahun lalu berkunjung ke Samarinda, mengenai mempertanyakan tentang dai-dai ilmu yang sudah pernah dari Gontor. Nah, kalau
kalau di sana saya lihat diberdayakan ya di provinsi yang di program apa ke depan untuk mereka ini ketika kembali ke daerah. Iya, jadi mereka ini sudah punya wadah Pak CCM, apa saya lupa namanya, pokoknya saya juga. Ya, jadi mereka kita berdayakan pada Ramadan ini mereka kita gilir ya, di RRI untuk dialog Ramadan. Jadi supaya mereka itu sudah memiliki wadah, kemudian juga merasa memiliki kan Pak kita berayakan. Nah kalau bisa nanti kalau Berau juga itu nyontek di sana ya Pak. Jadi kerjasama dengan pemerintah kita, ini pemerintah setempat dengan RRI-nya Berau kan. Nah itu mereka bisa berdakwah melalui radio itu. Kalau kita kemarin saya undang juga, jadi perwakilan 3 orang itu. Jadi program Safari Ramadan itu 2019. Ya, sebelum Covid Pak. Sebelum Covid. Nah kemarin kita komunikasi lagi belum bisa karena pandemi ini. Iya. Yang seperti itu Pak. Jadi program itu yang kita nggak mulu-mulu yang bisa kita lakukan aja Pak. Soalnya kalau mulu-mulu itu di MUI itu kita ini kan NGO kan Pak. Bukan lembaga, bukan apa ini bahkan yang dibiayai oleh negara. Ya kita memang dikasih uang negara tapi kan sangat terbatas. Ya, jadi untuk memaksimalkan itu ya biar sedikit tapi bisa barokah lah katanya. Iya. Ya seperti itu Pak. Monggo Pak sana Pak. Apa lagi Pak? Silakan yang lain. Ya, yang lain dulu. Monggo. Sorry. Maksimal berapa batasan kotanya? Kalau kuotanya itu 30 orang jadi seluruh. Sudah ada 11. Bukan, sebelah itu belum dites itu yang daftar. Oh, iya. Dites nanti kan? Belum dites. Jadi sebanyak-banyaknya aja dulu ya? Iya betul. Seleksi. Seleksi. Saya kalau Oh, iya. yang ngetes itu nanti harapan saya itu kalau pesertanya banyak maka kita eliminir yang Iya, perempuan. betul. Kita maksimalkan yang laki-laki. Karena selama ini perempuan itu yang mendominasi Pak. Tes aja dulu. Memang kebanyakan Betul. perempuan. Iya. Mudah-mudahan nanti kita masing-masing gimana. Tapi nanti nggak ada semacam kayak ikatan dinas gitu ya Pak, kayak ya. Enggak ada Pak. Cuma setelah pulang itu Berdayakan. ya diberdayakan. Artinya ya melapor kemudian nanti ditugaskan kamu dakwah di sini yang dakwah di sini. Gitu. Nah sekarang ini kita mulai kesulitan Pak karena yang dari pedalaman itu Maulu, Malang itu nggak ada perwakilannya. Sehingga kalau orang Samarinda, orang Balikpapan disuruh ke sana kan, dia nggak mau. Sebenarnya kan kadang-kadang ini kan kita diskusi aja Pak ya. Jadi kadang-kadang kan orang mungkin mereka mikir laki-laki ini kalau jadi ustadz ya begitu-begitu aja pikirannya kan. Jadi akhirnya minatnya kurang. Padahal kalau misalnya kayak Berau ini kita bisa optimalkan kader ulama itu bukan hanya sekedar ceramah aja, tapi dia jadi penggerak umat di masyarakat itu. Nah, penggerak umatnya termasuk ekonomi umat. Jadi apalagi di sini kan ada ADK istilahnya kan, alokasi dana kampung. Kalau kita bisa sinergikan dengan Pemkab Berau, dengan dinas terkait, dinas pemberdayaan di masyarakat itu ya, kemudian dinas pertanian, dinas perkebunan, ini kader-kader ini bisa jadi penggerak pembangunan. Dan kalau seandainya begitu, maisahnya kita nggak usah khawatir, bisa punya puluhan hektar sawit juga nanti dia tuh. Itu seperti yang dilakukan di Kabupaten Pasir. Yeah. Jadi saya menyampaikan meskipun di sini belum ada waktunya, tapi nanti ya kata Pak Bupati begitu. Jadi nanti mereka itu diberdayakan sesuai dengan ya dilihatkan bidang studi waktu kuliahnya apa. Ya sekaligus tidak hanya dia pandai jadi penyuluh pertanian, tapi dia juga seorang dai. Iya. Lebih mengenal. Lebih mengenal. Ya, lebih mengenal. Terima kasih Pak Sekjen masukannya. Jadi bisa jadi mungkin salah satu kurikulum yang kita perlu kembangkan dalam pengkaderan ulama itu adalah bagaimana menggerakkan potensi umat dalam segala hal. Baik itu dari sisi keislaman dalam arti ibadah mahdoh, juga terkait dengan penguatan sisi ekonomi. Karena kan kalau kita lihat ekonomi Indonesia ini sekarang bukan dikuasai oleh umat Islam. Kemarin kita terinspirasi sekali dengan ceramahnya Pak
Jazir itu ya, yang dari Jogokarian. Kata beliau, kita ini umat Islam baru rahmatan lil alamin, belum rahmatan lil muslimin, kata beliau. Karena kalau kita lihat misalnya ibadah haji aja, komponen biayanya 40% itu untuk pesawat. Yang menikmati kata beliau tuh Amerika sama Eropa, yang bikin pesawatnya kan Boeing sama Airbus. Kalau kita lihat lebaran kayak gini atau hari raya begini, yang bermunculan iklannya marjan, kue Astor segala macam itu kan, itu yang punya bukan muslim kata beliau. Jadi yang lebarannya kita, yang hari rayanya kita, tapi yang menikmati secara ekonomi mereka malah. Bahkan yang beliau sebutkan kemarin agak mencengangkan juga, kalau hari nahar itu katanya sampai 9 juta ekor disembelih di Mekah Madinah, di Mekah terutama ya. Itu hampir semuanya ngambilnya dari New Zealand, Australia. Kenapa nggak dikembangkan di Indonesia gitu ya? Karena kita juga umat di sini belum siap. Padahal kalau seandainya kita kembangkan sapi, kambing, domba gitu ya, dengan pengkaderan ulama ini bisa menjawab kebutuhan ekonomi di saudara-saudara kita di Saudi sana gitu, dan menjawab ekonomi kita juga. Sudah saya dapatkan poinnya. Jadi kurikulum itu yang mendesain memang mereka. Jadi mereka anak-anak kita ini diajari bagaimana menangkal isme-isme, paham-paham, ya paham-paham, ya radikal, paham-paham, sekularisme dan sebagainya. Kemudian mereka diajari bagaimana untuk mengcounternya melalui tulisan. Jadi lebih banyak diproyeksikan untuk mereka itu nanti menulis melawan mereka, tapi melalui tulisan. Karena itu itu kalau bahasa saya itu orang itu disebut pintar itu kalau bisa menulis, Pak. Ya, karena lama saya jadi dosen itu kalau teori belum, tapi kalau sudah bisa menulis itu baru jago. The highest intelektual itu adalah in writing. Bukan asal nulis, Mas. Nulisnya itu ya betul-betul harus tahu kalau ini tulisan ini jenis apa, ini apa. Dan itu mereka diberikan di situ, Pak. Jadi dakwahnya itu ya dakwah di dunia maya lah gitu, Pak. Nah, kita juga kepingin nanti dakwahnya di publik. Ya itu kita membuka kerjasama dengan Universitas Islam Malang, masih dalam tahapan penjajakan belum ada MOU untuk mereka nanti yang kita proyeksikan untuk dakwah yang langsung berhadapan yang kayak kita ceramah gitu ya. Dan nanti juga sudah berjalan juga yang pinter itu disekolahkan bisa 2, bisa 3, semuanya biayanya ditanggung oleh provinsi. Dan yang lulus itu nanti direkomendasikan oleh masing-masing majelis ulama setempat. Gitu. Kebetulan saya di komisi dakwah dan terkait kajian itu kan saya termasuk orang yang paling semangat terkait kajian dakwah budaya kita. Kalau di sini kan saya orang terkait dari kita itu kan saya fokuskan jadi 8 mulai dari imam sholat dan guru ngaji, kemudian guru agama sama, kemudian dari mubalik, kemudian lalu yang terakhir itu alim, kemudian umat dan umat itu saya sangat sekali, dan saya aslinya pengen ikut berkajian itu, tapi waktu kelas itu maksud saya
saya ingin mencontek kalau nanti apa sih isinya di situ, sehingga mungkin ada yang cocok buat kita kan, kita harus di sini, kemudian kita sesuaikan dengan masyarakat kita. Ya, maksudnya software-nya. Ya, misalnya diambil melalui flash disk atau apa gitu. Nah, itu nanti kita komunikasikan dengan alumni yang sudah pulang dari sana ya. Rasanya mereka punya semua kalau kayak gitu. Sekarang kan zaman itu kan. Iya. Jadi dengan zaman kita hari ini jejak digitalnya itu tidak dipungkiri, semuanya bisa dilacak gitu. Sebelumnya saya dapat juga kan di mana kita satu ambil yang kan 6 bulan. Saya berpikir di kepala saya itu 6 bulan ini dapat apa 6 bulan? Karena katanya kan kaderisasi ulama, kan? Dan jelas saya sangat yakin bahwa mungkin ini fokusnya ke menteri baru dengan kita mau opsi apa tapi ke metode atau kita saya juga sebenarnya yang 6 bulan program ada spesifikasi cenderungan ini produk gitu. Makanya tadi saya nanya ini 6 bulan produk kan, kemudian fokusan sudah coba dengan produk ini gimana? Jadi ini berbeda dengan pesantren-pesantren salafiyah, artinya kalau kita mau mendidik yang bisa membaca kitab kuning itu ada sendiri. Kalau yang sekarang ini saya jamin untuk baca kitab kuning jauh sih, karena mereka kan dari fakultas yang umum tadi. Meskipun saya menguji untuk kitab kuning, alhamdulillah saya itu basically as I informed you before that I master not only three languages, ya, but also Arabic tadi itu modalnya tidak mudah gitu. Untuk bisa membaca kitab kuning tadi itu kan saya dulu belajar dunia, kemudian MBT. Kalau bahasa Inggris mudah gitu, bahasa Inggris itu liga ada perubahan kalimat itu, kata itu, go when you gone quick. Bahasa Arab meta itu palu itu yang horizontal yang vertikal, baru yang horizontal pala yang berupakan pala itu alur ini. Tapi insya Allah kalau panjenengan sudah pasti bahasa Arab, insya Allah belajar bahasa Inggris mudah, Jerman mudah. Karena bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu dia satu induk kosakatanya mudah. Kalau bahasa Inggris itu munafik, tapi kalau bahasa Jerman dah. Misalnya kan wir hagensi gitu ya, itu bacaan kan masih sama, tapi kalau kan enggak beda ya. Cuma hore, padahal itu kambie kan, cuma hore gitu. Kamu hari. Jadi itu Pak ya. Jadi insya Allah kalau Pak tadi yang menguasai bahasa Arab, mudah. Tapi bahasa itu harus dipraktekkan Pak. Kalau nggak dipraktekkan itu hilang. Maksudnya mufrodatnya itu. Bahasa Arab ngomong Jawa. Memang kalau yang tadi yang artinya yang 2 dai yang pernah dikirim itu, yang sekarang sudah di daerah semua. Sampai daerah itu vakum. Nah tadi yang disampaikan Pak Sekjen pas betul kan? Diadakan kerjasama dengan stakeholder pemerintah lokal ini kan. Terus dengan demikian nanti mereka bisa diberdayakan. Ya. Karena memang laki-laki Pak, semuanya itu harus dimulai dengan pendidikan. Ya. Jadi education make your future bright. Kalau mau apapun, fa'ali bil ilmi kan, harus dengan ilmu. Mau apapun, ya. Mau kita debat, lawan juga dengan ilmu, tidak bisa enggak. Ya. Seperti itu. Kita mau sukses di surga, di dunia, di akhirat, tetap dengan ilmu. Sebenarnya dengan ilmu. Ya. Lagi Pak? Benar tadi kalau afat ya. Afat itu yang saat itu yang awal sekarang betul-betul udah jawab semenjak keluarga. Iya kan? Karena saya aja untuk sama di dalam. Lagi itu karena perempuan kan? Iya itu. Perempuan begitu, banyak keterbatasannya. Terbatas. Iya. Iya. Kalau bujangan, iya izin sama bapaknya aja kan. Nah sekarang sudah punya suami sama suaminya kan, suaminya bilang enggak, kamu enggak boleh.
Kamu harus menemaniku semalaman. Selesai sudah. Selesai. Monggo Mas. Ya. Untuk apanya ini nanti saya serahkan ini kepada Pak Sekjen. Ya, ini sudah ada lengkap ini. Lagi Mas, kalau tidak ada